Mahasiswa yang lainnya yang masih di jalan, karena kita akan bergerak bersama, maju bersama, menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Oke, stop dulu. Masa aksi yang masih di belakang, tolong ke depan mobil komando. Tentang minyak goreng yang langka sekarang ini. Wah, terima kasih Bang, pertanyaannya sangat menarik. Dan kita di sini mencoba berpikir sehat. Ada sekitar 16 juta hektar kebun kelapa sawit. Itu belum lagi ditambah dengan kopra. Nah, negeri kita penghasil CPO terbesar di dunia. Tapi sialnya lagi, kita langka minyak goreng, kesulitan nyari minyak goreng. Nah, bahkan lebih parahnya lagi, emak-emak kita terpaksa harus ngantri minyak goreng. Bahkan ada yang kehilangan nyawa gara-gara ngantri minyak goreng. Ini kan ada apa di sini? Dengan minyak goreng kita terpaksa harus ngantri. Padahal kita tahu pemerintah kita memiliki yang namanya PTPN. PTPN itu ada perkebunan sawitnya. Nah, tapi kita harus langka dan harga minyak goreng itu diatur oleh kartel. Pemerintah kita kalah dengan kartel. Padahal sekitar 1 minggu yang lalu itu di Sumatera Utara sudah ketangkap 1 juta liter ditimbun. Nah, pertanyaannya, apakah ini dilanjutkan dengan proses hukum? Sampai saat ini kita belum melihat siapa tersangkanya. Sampai saat ini juga kita tidak melihat perusahaan mana yang terlibat dan diberhentikan, diperiksa. Ini kan ada keanehan namanya. Ini ada keganjilan namanya. Dan lebih sial lagi kita punya menteri yang gua rasa tololnya nggak ketolong. Malah mengatakan meminta maaf kalah dengan kartel. Hanya cukup kata maaf. Hello menteri, lu pakai otak, kalau nggak mampu jadi menteri mundur. Masa ngurus minyak goreng aja nggak mampu? Lu padahal ngurus minyak goreng itu sangat gampang. Tinggal panggil nih mafia-mafianya, pengusaha-pengusahanya, pengusaha yang punya perkebunan sawit skala besar. Panggil dan perintahkan mereka. Kalau nggak bisa tutup minyak goreng, harga jatuh lebih murah, maka hentikan ekspor. Baik itu CPO, baik itu minyak goreng. Penuhi dulu kebutuhan nasional. Baru bicara ekspor. Kan masa nggak logika kita rusak dibikin. Malaysia sana mampu menciptakan harga minyak goreng sekitar 8 ribuan per 1 kilo. Tapi pemerintahan kita malah menciptakan di atas 20 ribu. Lucunya lagi, waktu minyak goreng ditetapkan harganya 14 ribu, terjadi kelangkaan. Langka di mana-mana nyari minyak goreng payah. Tapi ketika harga eceran tertinggi minyak goreng di atas 20 ribu, muncul nih barang. Ini kan udah jelas-jelas kartel bermain. Seharusnya pemerintah menindak ini, bukan mengatakan kepada rakyat Indonesia, maaf kami tidak mampu. Elah kalau cuma minta maaf, ngapain kau jadi menteri? Bagus mundur kok, gua gantikan, gua mampu kok. Ngurus minyak goreng nggak bisa aja. Dan gara-gara minyak goreng itu langka nanti. Dan sialnya kita punya presiden lebih mengutamakan balap-balap yang nggak jelas. Balap-balap di sana, bahkan di balap-balap itu uang negara dihamburkan triliunan. Kenapa itu tidak digunakan untuk melakukan operasi pasar, menetapkan Bulog sebagai pengendali? Ini kan logika kita benar-benar dibuat sesat, dibuat nggak sehat. Maka dengan tegas saya mendorong Jokowi Maruf Amin segera mundur. Kalau ngurus minyak goreng aja nggak mampu, bagaimana mau mengurus 270 juta rakyat Indonesia? Lebih bagus kalian mundur dari sekarang, biar ahlinya yang memimpin. Terus gimana tindakannya sekarang ini? Kemenak kan udah nyerah, tapi nggak mau mundur. Kita nanti akan datangi kantor-kantor mereka. Kita akan mobilisasi massa dan aksi bila perlu.
Ketika parlemen rakyat diam, maka parlemen jalanan akan bertindak. Bila perlu, kita buat kemah kebangsaan di gedung DPR, MPR, DPD. Itu yang harus kita gorong sebagai rakyat Indonesia. Jangan cuma Jokowi menghabiskan uang negara untuk kemah di hutan, di KN sana. Yang jelas-jelas nggak ada gunanya saat ini. Saat ini ada yang digunakan, yang diperlukan rakyat itu stabilitas harga. Turunkan harga-harga kebutuhan pokok. Itu yang dibutuhkan bangsa ini. Bukan kemah-kemahan menghabiskan uang negara. Terus balap-balapan yang nggak jelas itu. Berpikir cerdas dong. Terus untuk rakyat nih abang apa yang abang menghimbau? Saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia. Siapapun kamu, dimanapun kamu, sudah saatnya kembali ke jalan. Segera turun ke jalan. Datangi itu gedung-gedung rakyat. Datangi itu istana negara. Datangi itu gedung-gedung dewan. Kesanalah kita berbicara untuk mendorong kedaulatan bangsa ini. Hentikan perampokan rakyat atas nama pandemik. Hentikan perampokan rakyat atas nama apapun. Lawan kartel, lawan oligarki. Saatnya rakyat harus berdaulat di tanahnya sendiri. Di balik keberanian Bang Niko sendiri, ada nggak parpol yang mendukung atau mendorong abang untuk mendungan gitu? Gua nggak penting mau parpol kayak mau apa kayak. Gua hari ini yang penting adalah gerakan rakyat. Ketika parpol diam, maka rakyat harus berani bersuara dengan lantang. Hidup rakyat Indonesia. Kami perwakilan dari petani Cilangkap, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, datangnya ke sini ke gedung KPK karena di Kabupaten Lebak telah terjadi petani kami terintimidasi di sana. Petani kami diusir di sana. Petani kami belum merdeka di sana. Di negara yang konon katanya sudah merdeka, kawan-kawan. Di negara yang hari ini katanya sudah sejahtera, kawan-kawan. Ternyata petani kami di Maja, Kabupaten Lebak sana masih belum merdeka, kawan-kawan. Ternyata masih ada penjajahan-penjajahan model baru, kawan-kawan. Ternyata di negara Republik tercinta ini masih ada petani kita yang terkriminalisasi, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Sepakat, kawan-kawan? Oleh karena itu, mulai hari ini, mari kita lawan, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat mahasiswa? Sepakat petani? Sepakat rakyat Indonesia? Kemudian, di sana petani kami berjumlah 120 orang, kawan-kawan. 120 kepala keluarga, kawan-kawan. 120 keluarga yang hari ini hidup terlunta-lunta, kawan-kawan. Yang hari ini butuh uluran tangan dari semua elemen masyarakat Indonesia, kawan-kawan. Itu akibat daripada pejabat di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten masih banyak yang korupsi, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Betul, kawan-kawan? Betul, kawan-kawan? Termasuk di negara Indonesia, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan? Oleh karena itu, korupsi, kolusi dan nepotisme tidak dibenarkan ada di mama semua untuk melawan ketidakadilan. Mereka semua punya legalitas, punya otoritas, punya wewenang. Itu dari kita semua, kawan-kawan. Suara kita mahal. Namun apa yang terjadi, kawan-kawan? Mereka menyepelekan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kawan-kawan. Hari ini, kemarin, aktivis hak asasi manusia Haris Azhar dan Fathia. Sebelumnya saya sampaikan bahwa aksi hari ini kawan-kawan mahasiswa sudah beraliansi dengan nama FMJ atau Front Millennial Jakarta yang tergabung dalam KRL melawan KKN atau Komite Rakyat Lawan KKN yang tergabung dari mahasiswa, pemuda, petani, bahkan emak-emak yang ada di sekitar Jabodetabek. Saya dengar tadi pernyataan dari aliansi ini ada beberapa tuntutan, ya diantaranya ada Ubaidillah Badrun, kemudian kasus-kasus KPK yang lain. Kalau boleh tahu apa penyebab dari maraknya korupsi pada saat ini? Oke, paling saya izin menjawab bahwa
Sudah saya kenalkan juga bahwa saya dari Komando Konsolidasi Mahasiswa di Indonesia yang hari ini beregenerasi di kawan-kawan FMJ, Front Milenial Jabodetabek. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa pada intinya apa yang memang kita bawa secara garis besarnya dan juga secara umumnya, kita bicara tentang dua hal. Bahwa Indonesia sebagai darurat hukum dan Indonesia sebagai darurat oligarki. Kenapa demikian? Bahwa dampak tersebutnya yang terjadi hari ini seperti kasusnya abang kita, Abang Obedillah Badrun, dan juga beberapa kasus-kasus lainnya yang memang bagi kita itu sangat bertabrakan dengan nilai-nilai cita-cita hukum. Makanya kita menyatakan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat hukum. Mengapa demikian? Karena kita sebagai komando yang juga sama-sama diamini oleh kawan-kawan FMJ mempunyai gagasan yang sangat tinggi dan juga gagasan yang sangat besar bicara bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan kepastian Pancasila sebagai hierarki tertinggi. Yang artinya bahwa segala bentuk peraturan yang ada di Indonesia harus berpijak kepada Pancasila, harus berpijak kepada peraturan-peraturan yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan ideologi, dan sesuai dengan falsafah bangsa. Apakah artinya Abang ingin menyatakan saat ini belum sesuai dengan Pancasila? Bahwa kita nyatakan hari ini bukan belum sesuai dengan Pancasila, tapi Pancasila hari belum ditempatkan sebagai peraturan tertinggi. Atau Pancasila tidak digalakkan dalam hukum-hukum yang lain, yang artinya banyak toleransi-toleransi hukum yang memang akhirnya banyak kebijakan-kebijakan yang dinilai dari kita sebagai mahasiswa ini di luar dari cita-cita Indonesia merdeka. Iya, maka kenapa kami Komando beraliansi dengan FMJ dan KRL melawan KKN? Karena sebelumnya langkah yang sudah kami ambil adalah mengupayakan bahwasanya ada dari MPR sebelumnya bahwasanya rujukan bahwasanya untuk pembahasan dan peraturan undang-undangan berdasarkan undang-undang dan Pancasila. Maka dari itu track record kami dari aksi-aksi sebelumnya baik dari 2019, 2020 bahkan 2021 tanggal 7 Oktober kami sampaikan ke gedung MPR dan kami sudah beraudiensi dengan perwakilan MPR bahwasanya kami sebagai mahasiswa siap untuk bagaimana upaya-upaya untuk perbaikan hukum sesuai dengan Pancasila. Dengan 2018 juga kami sudah mengajukan judicial review bahwasanya kami tetap gagasan kami untuk Pancasila sebagai hierarki tertinggi. Pada intinya kesimpulannya bahwa darurat oligarki dan darurat hukum ini menyebabkan hari ini permasalahan-permasalahan yaitu naiknya ataupun langkanya minyak goreng, langkanya bahan pokok dan juga hal-hal yang lainnya memang artinya bagi kita itu dua hal itu menjadi kuncinya dan itu menjadi permasalahan besarnya darurat oligarki dan darurat hukum. Sekian. Oke, belum sekali lagi. Ya, saya minta penjelasan Abang soal oligarki. Mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu maksudnya dari oligarki. Ini Bang, apa? Sorry Bang, kan ini kita Nah, ini ya Bang, terakhir harapan Abang pada hari ini bersama rekan-rekan itu apa untuk KPK? Ya kita harapkannya bahwa pasti setiap aspirasi harus didengar. Tapi harapannya bukan didengar, tapi diimplementasikan. Itu aja. Oke, baik. Dan juga untuk MPR harapannya ketika sudah mengundang mahasiswa masuk, semoga ada langkah-langkah ke depannya yang konkret. Karena kita siap membuka untuk MPR mengajak kita bersama, baik dari naskah akademik ataupun langkah-langkah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat ke depannya. Selain aksi apa yang akan dilakukan oleh teman-teman ini? Udah, paling berkonsolidasi lagi lebih lanjut. Paling kita belum bisa ngamain konsep kita selanjutnya karena kita belum konsolidasi. Paling gitu aja, terima kasih. Oke Bang, makasih waktunya Bang. Thank you.